Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu tadi bacaan ayat Quran yang telah disampaikan, yang telah dikumandangkan oleh Ustaz Sajid Hasim. Semoga pahalanya diberikan kepada beliau yang membaca, umumnya kepada kita yang mendengarkan. Alhamdulillah, guru kita yang selanjutnya kita undang Habib Al-Atas sampai tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah. Para jamaah harap menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Jamaah biar maju ke depan, terus pada tim yang depan dulu. Kepada jamaah para tuan-tuan guru yang ada di majlis harap merapat ke depan. Acara selanjutnya yaitu acara inti drama agama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hanif Al-Atas LCMPD LCMPD. Sallu ala Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para kiai, para sepuh, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Muhammad Fauzi dan semuanya, para sesepuh, para asatid, para tuan-tuan guru, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Majelis Ta'lim Asmaul Husna. Alhamdulillah. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Ada banyak alasan kenapa kita merayakan Maulid Nabi. Kalau kita mau uraikan satu persatu terlalu banyak, saudara. Tapi di antaranya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kenapa kita merayakan Maulid Nabi?
Yang pertama diantaranya saudara, sebab majlis-majlis maulid Nabi adalah majlis yang Allah banggakan depan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Habib, dari mana tahu Allah ngebanggain majlis maulid depan malaikat? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Ini urusan Allah, urusan malaikat. Jangan bohong, bawa nama Allah. Dari mana Habib tahu majelis maulid Nabi Allah banggakan depan malaikat? Ini kan urusan gaib. Saudara, apa yang saya sampaikan bukan basa-basi. Apa yang saya sampaikan bukan omong kosong. Tapi berdasarkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat sahih Muslim, bahwasanya pada suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi keluar melewati halaqati ashabi. Ada lingkaran-lingkaran perkumpulan sahabat-sahabatnya, saudara. Nabi nanya sama yang lagi kumpul sahabat-sahabatnya, "Ma'ajlasakum," kata Rasulullah. "Apa yang membuat kalian duduk?" kata Nabi. "Kalian duduk ini buat apa?" Para sahabat jawab, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil-Islam wa manna bihi alaina." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah," ini kok gak ada yang sholawat disebut nama Nabi ini. "Ya Rasulullah," makin bagus imannya, makin gatal lisannya kalau dengar nama Nabi Muhammad. "Jalasna nadhkurullah," kata para sahabat. Begitu ditanya Nabi, "Ente duduk ngapain?" Kata para sahabat, "Jalasna nadhkurullah," kami duduk gak lain dan gak bukan zikir kepada Allah. Kemudian nahmaduhu ala ma hadana lil-Islam, kumpulnya kami dalam rangka memuji Allah atas nikmat hidayat Islam. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ saudara. Yang ketiga, katanya saudara, yang ketiga nggak lain dan nggak bukan, wa ma manna bihi alaina, kata para sahabat, kami duduk bersyukur kepada Allah atas nikmat diberikan anugerah Allah Subhanahu. Ini garis bawahin nih Pak, nanti yang akan kita bahas ini. Yang ketiga, kata para sahabat, kami duduk dalam rangka bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi dengar jawaban tadi, Nabi minta mereka sumpah. Allahi ma'ajlasakum min ladah. Para sahabat diminta sumpah oleh Nabi. Sumpah demi Allah, kamu gak duduk kecuali tujuan itu. Bukan karena tujuan lain sama sekali. Bukan karena nyari popularitas. Bukan karena nyari uang. Bukan karena cari makanan. Bukan karena ini dan itu. Allahi demi Allah. Sahabat disuruh sumpah sama Nabi, mereka sumpah, wallahi ma'ajlasan illa dak. Demi Allah ya Rasulullah, gak ada yang membuat kami duduk kecuali itu. Kami duduk tujuannya zikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat Islam, bersyukur atas nikmat anugerah Allah Subhanahu. Sahabat heran, Pak Bu, ini kok Nabi sampai minta sumpah? Padahal nadanya simpel, Nabi, ente duduk ngapain? Sederhana. Dijawab sama sahabat, kok Nabi sampai minta sumpah? Seolah-olah Nabi gak percaya. Biasanya sumpah itu kalau gak percaya, saudara. Kok nanya gitu doang Nabi sampai minta sumpah kepada para sahabat? Mungkin keheranan para sahabat itu ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung menjelaskan kepada mereka. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Nabi, aku tidak minta kalian sumpah karena aku curiga kepada kalian. Enggak, kata Nabi. Aku enggak curiga kepada kalian. Aku percaya kepada kalian. Aku enggak ragu kepada kalian, kata Rasulullah. Tapi kenapa sampai Nabi minta sumpah? Ternyata ada perkara yang besar. Walakin atani Jibril, kata Nabi, wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi aku minta kalian sumpah, aku tanya kalian,
Karena tadi malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi. Malaikat Jibril ngasih kabar, Allah membanggakan kalian majlis ini di depan malaikat-malaikatnya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi majelis itu ternyata Allah banggakan di depan yang banggakan Allah, saudara. Dibanggainnya depan malaikat, luar biasa. Ada yang nanya sama saya, Habib, hubungannya sama maulid apaan nih? Kan tadi Habib bilang majelis maulid Allah banggain depan malaikat. Perasaan tadi di hadis Nabi gak bilang maulid, Beb. Kok Habib cocok logi ngepas-ngepasin bilang itu majelis maulid. Lu kalau baca hadis jangan cuma satu doang, tong. Hadis itu ada penjelasannya satu sama lain. Kalau baca dalil jangan cuma satu. Kalau baca dalil itu mesti komprehensif. Karena antara hadis dengan ayat itu saling menjelaskan. Antara hadis dengan hadis lain saling menafsirkan, saling menjelaskan maksudnya apa. Kaitannya bagaimana deh? Begini saya jelasin. Tadi kan Nabi mengatakan itu majelis dibanggain malaikat. Nabi nanya, kenapa majelisnya dibanggain malaikat? Ternyata sahabat mereka kumpul memuji Allah atas anugerah Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Bogor, anugerah Allah banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Umur anugerah atau bukan? Sehat anugerah atau bukan? Rezeki anugerah atau bukan? Banyak anugerah Allah. Akan tetapi dari sekian banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala, ada satu anugerah yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Allah banggakan anugerah ini kepada hamba-hambanya, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, saudara? Dari sekian banyak anugerah Allah, ada satu anugerah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala laqad manallah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerahnya? Idzba'atsa fihim rasulan. Anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, diutusnya Nabi Muhammad. Insyaallah, saudara, kalau kita dibukakan hijab, nggak ada anugerah Allah yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita melebihi Nabi Muhammad, saudara. Nikmat besar dari Allah. Maka Allah jadikan utusnya Nabi Muhammad sebagai anugerah kepada kita, saudara. Sedangkan dalam hadis tadi Allah membanggakan majelis yang di dalamnya disebut-sebut anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan majelis maulid tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk menyanjung Nabi Muhammad, untuk, saudara, memuji Allah atas nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Saudara, kalau majelis maulid tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyebut dan memuliakan Nabi Muhammad, sedangkan majelis yang di dalamnya, sedangkan Nabi Muhammad adalah anugerah Allah, dan majelis yang di dalamnya disebutkan anugerah Allah adalah majelis yang Allah banggakan, berarti kesimpulannya, saudara, majelis-majelis maulid termasuk majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Maka insya Allah malam hari ini, saudara, jangan lihat jumlahnya sedikit banyak, tapi insya Allah malam hari ini majelis Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Saudara, kalau kita udah duduk di majelis yang Allah banggakan depan malaikatnya, apa iya dosa kita nggak diampuni sama Allah, saudara? Apa iya hajat kita nggak dikabul sama Allah Ta'ala, saudara?
Apa iya kita gak dipandang dengan rahmatnya Allah? Apa iya hati kita gak diperbaiki oleh Allah Ta'ala? Maka gedein niat, saudara. Pasang niat yang besar. Kalau yang hadir saja Allah banggakan, bagaimana panitia yang pontang-panting, saudara? Bagaimana yang berjuang untuk Rasulullah? Kalau nggak ada yang maulid, jangan niatin buat saya Rasulullah. Fokusin niat buat Rasulullah, buat kirangin Rasulullah, buat muliakan Rasulullah, buat janjung Nabi Muhammad. Saudara, kalau itu sudah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa iya kita semua nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita, saudara, insya Allah kita minta sama Allah, mudah-mudahan nggak keluar kita dalam majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, kalau begitu kita hadir di majelis maulid, beruntung atau tidak? Beruntung atau tidak? Nikmat atau tidak? Kalau begitu kita hadir di sini di majelis menyebut anugerahnya Allah Nabi Muhammad, beruntung atau tidak? Nikmat atau tidak? Bersyukur atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Jam 10 lewat 20. Kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Ini kelihatannya udah pada ngantuk nih. Masih semangat? Yakin? Betul? Lanjut terus? Yakin? Saya pengen dengar dulu semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini dikit-dikit tapi cabai rawit ini, saudara. Kita umat Islam untuk menuju kebangkitan nggak butuh jutaan orang. Kita butuh 100 orang, 200 orang, tapi semangatnya ke jutaan orang, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dulu sahabat Nabi begitu. Dulu sahabat Nabi perang Badar, sahabat jumlahnya berapa? 300 orang, 303 orang, saudara. Melawan berapa? 1000, tapi 303 mentalnya kayak 10.000, saudara. Perang Mu'tah, sahabat Nabi jumlahnya 3.000, melawannya 190.000, saudara. Hitung-hitungan pakai matematika mana juga nggak bakal ketemu. 3.000 menang lawan 10.000, saudara. Tapi urusan apa? Urusan mental. Mentalnya bukan 3.000, mentalnya 1.000.000 orang. Makanya Allah turun di pertolongannya. Mudah-mudahan di malam kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, kenapa di antara kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Begitu masuk bulan Maulid, masya Allah, kagak rapi-rapi Maulid, saudara. Dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, dari tablik akbar ke tablik akbar, dari pesantren ke pesantren, Maulid mulu, saudara. Bahkan kadang-kadang kalau orang Jakarta dan sekitarnya, orang Bogor, Maulid kelarnya bulan Sya'ban nanti, saudara. Ya saya sekarang ini undangan Maulid udah sampai Sya'ban, undangan ceramah udah sampai Sya'ban. Acaranya apa? Ada yang Maulid lagi, saudara. Masya Allah. Kenapa kita hadir majelis Maulid, keluar masuk majelis Maulid? Di antaranya, saudara, di antara hikmah kita keluar masuk majelis Maulid Nabi, karena untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita di majelis Maulid, Pak Bu, kita kagak berasa. Kita dibikin mau kagak mau, suka sama suka, suka tidak suka, ngerasa nggak ngerasa, kita dibikin banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma ala Muhammad, Allahumma ala Muhammad, kullu salat ala Nabi. Yang di luar majelis Maulid kita jarang sholawatan. Begitu masuk majelis Maulid, ya Allah, mau nggak mau, suka nggak suka. Kadang-kadang tanpa kita gak rasa, tahu-tahu udah ratusan aja baca sholawat. Saya kasih contoh sederhana aja. Ketika mahalul diam, kadang kita gak berasa. Baca ya Nabi salam. Ya
Habib salawatullah. Itu kagak berasa tuh, itu begitu doang udah 4 salawat. Kagak berasa kita, begitu doang udah 4. Belum dari awal maulidan, belum kalau sebelum maulid baca ratib, belum nanti pas orang ceramah. Penceramah tuh nyebut nama Nabi Muhammad berapa kali sudah? Sadar atau tidak sadar, di majelis maulid orang dipaksa untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan salawat, saya nggak bahas pahalanya lagi, dah udah terlalu banyak ulama-ulama kita yang bahas bagaimana pahalanya salawat. Tapi ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa saat kita butuh salawat, sekarang kita butuh manfaatnya, tapi besok di akhirat, di yaumil qiyamah, di padang mahsyar kita lebih butuh lagi, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ya, di hari tersebut Bapak Ibu sekalian, ketika keadaan begitu genting luar biasa, saat itu miliaran orang berkumpul, semuanya dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, saudara. Tapi saking gentingnya keadaan di hari kiamat, orang nggak sadar kalau dirinya dibangkitkan tanpa busana. Bahkan dia nggak sadar kalau orang kiri kanannya tanpa busana, saudara. Saking gentingnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Di hari itu, saudara, orang udah gak peduli dengan orang yang dia sayang. Anak, Bu, yang kita didik dari kecil, ibu-ibu kandung 9 bulan disusuin, disayang. Bapak-bapak pontang-panting cari nafkah buat gedein anak. Di hari kiamat udah gak peduli bapak-bapaknya, gak peduli sama ibunya, lari, saudara. Pasangan yang begitu kita cinta, begitu kita sayang, di hari kiamat gak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sendiri-sendiri mikirin dirinya, saudara. Ya Allah, genting keadaannya saat itu, saudara. Saking gentingnya keadaan saat itu, Bapak Ibu sekalian, dalam sebagian riwayat sampai disebutkan, itu sampai-sampai sebagian orang sampai minta kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, segera selesaikan padang mahsyar ini, ya Rabb, walaupun harus kau masukkan aku ke neraka." Alhamdulillah. Padahal dia tahu neraka lebih pedih. Tapi saking udah gak kuatnya, miliaran orang kumpul, saudara. Masya Allah, pontang-panting nyari selamat miliaran orang. Sampai-sampai dalam riwayat Sahih Bukhari, itu mereka miliaran orang rame-rame datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena Nabi Allah Adam dianggap Abul Bashar, bapaknya manusia. Dengan harapan Nabi Allah Adam bisa nyelamatin. Apa jawaban Nabi Allah Adam? "Ghadibal yawm Rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah." Kata Nabi Allah Adam, hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya Allah gak pernah murka sampai begini. Kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi." Masing-masing sendiri-sendiri. Angkat tangan Nabi Adam, saudara. Orang dalam keadaan luntang lantung, ketakutan luar biasa. Nabi Adam angkat tangan, "Nafsi, nafsi." Akhirnya rame-rame ke Nabi Allah Nuh, jawabannya sama. Rame-rame ke Nabi Allah Ibrahim, jawabannya sama, masih, saudara. "Nafsi, nafsi," sendiri-sendiri kata Nabi Ibrahim. Rame-rame mereka ke Nabi Allah Musa, jawabannya sama, "Nafsi, nafsi." Mereka rame-rame ke Nabi Allah Isa, sama jawabannya. Kata Nabi Allah Isa, "Ghadibal yawm Rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah, nafsi, nafsi." Hari ini Allah murka, Allah marah. Gak pernah Allah murka seperti ini. Sendiri-sendirilah nolong dirinya. Akhirnya Nabi Allah Isa mengatakan, "Idhabu ila Muhammad. Idhabu ila Muhammad." Pergi sana ke Muhammad, kata Nabi Allah Isa. Rame-rame orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Begitu rame-rame datang ke Nabi Muhammad, apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW nggak jawab sendiri-sendiri, "Nafsi, nafsi," enggak. Rasulullah langsung sujud kepada Allah tahta arsyillah,
di bawah arasy Allah. Sujud Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minta agar umatnya diselamatkan, saudara. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sujud? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Allah mengatakan kepada Nabi, "Hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad." Nabi Muhammad dalam keadaan bersujud saat itu di bawah Allah. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'ta, minta apa yang kau minta akan diberikan. Washfa' tushaffa, berikan syafaat karena engkau sudah mendapatkan kuasa untuk memberikan syafaat. Saudara, begitu dapat jawaban seperti itu dari Allah, Nabi Muhammad langsung bangun dari sujudnya. Apa yang Nabi Muhammad katakan? Ummati, ummati, kita yang disebut sama Nabi, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya di hari itu tuh hari kiamat, yang selamat siapa? Yang punya akses ke Rasulullah. Itu hari itu yang selamat yang bisa mandang Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Al-Hilali mengatakan al-wail thumma al-wail thumma al-wail liman hurima an-nazar ila hadzal wajh. Nabi Muhammad ngomong kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wail, celaka wahai Aisyah, celaka, celaka. 3 kali Nabi sebut, siapa yang celaka ya Rasulullah? Liman huriman nazar ila hadzal wajh, celaka orang yang enggak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Hari itu yang selamat yang bisa mandang Rasulullah, yang bisa dekat sama Rasulullah. Cuman kadang kita masih mikir, Pak Bu, itu hari orang miliaran. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Posisi kita tuh hari gimana ya saudara? Dengan amal kita yang pas-pasan, banyak dosa. Posisi kita tuh hari gimana? Kita nggak pernah mikir. Saya kasih contoh yang sederhana aja Pak. Kemarin waktu guru mulia Umar bin Hafid datang, bikin pengajian di Istiqlal setiap subuh. Yang hadir 50.000 orang, saudara. Ini baru puluhan ribu pengajian Istiqlal subuh tuh. Orang jangankan mau salaman, mau ngeliat jelas aja susah. Itu baru puluhan ribu. Waktu Imam Besar Habib Rizik datang, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu itu turun mendarat di bandara. 1 juta lebih orang yang dijemput, saudara. Orang udah jalan jauh-jauh jalan kaki, barang mau ngeliat aja susah, apalagi salaman. Itu baru 1 juta. Ini baru cucunya Nabi. Itu hari miliaran, saudara. Di hari kiamat itu miliaran orang. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kita bisa selamat kalau kita mandang wajah Nabi Muhammad. Sedangkan orang miliaran, bagaimana kita bisa mandang Rasulullah? Posisi kita di mana tuh hari, saudara? Pantas kita dekat sama Nabi. Yang udah jelas, ada barisan para Rasul yang udah pasti lebih dekat sama Nabi. Ada barisan para Nabi aja jumlahnya lebih dari 124.000 orang, saudara. Itu bakal lebih dekat sama Nabi, saudara. Ada barisan para sahabat jumlahnya udah pasti banyak, lebih dari 100.000 orang. Itu udah lebih pantas dekat sama Nabi. Ada barisan Ahlul Bait, ada barisan tabi'in, ada barisan tabi'i. Yang Nabi katakan khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Itu udah pasti lebih dekat kepada Nabi, saudara. Lebih pantas untuk dekat Nabi. Belum lagi ada barisannya ulama, barisannya aulia, barisannya muqarrabin, barisannya aqtab, barisannya wali-wali Allah. Udah pasti lebih berhak dekat Nabi. Kita di mana, saudara? Posisi kita di mana? Bagaimana caranya kita dikenali sama Rasulullah? Kalau mikir
mikir begitu Pak Bu, berat rasanya ya Allah, hancur nego di hari kiamat, hancur. Kalau mikir seperti itu selesai udah saudara. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah yang penuh kasih sayang kepada kita, yang tahu amal kita begitu jelek, jauh kita buat bisa ngelihat Nabi saudara. Rasulullah ngomong dalam hadisnya, apa kata Nabi? Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Kata Rasulullah, yang paling pantas dekat sama aku nanti di hari kiamat, siapa yang paling banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang paling dekat nanti tempat duduknya sama Nabi di hari kiamat saudara. Makin banyak kita salawat sama Nabi, makin dekat kita sama Nabi saudara. Bagaimana caranya kok salawat bisa dekat sama Nabi saudara? Karena setiap kita salawat, sebagaimana dikutip oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi, setiap kita salawat Allah itu nyiptain satu malaikat saudara. Ini malaikat kerjaannya cuma dengerin aja umat Nabi yang salawat. Maka setiap ada satu umat yang salawat, ini malam dari Cilengsi umat Nabi ada yang salawat saudara, itu malaikat langsung lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, fulan ibn fulan yusallimu alaik, ya Rasulullah, fulan ibn fulan salawat kepadamu ya Rasulullah, fulan ibn fulan salawat kepadamu ya Rasulullah. Itu dilaporin nama Nabi, nama kita disetorin nama Nabi saudara. Makanya sebagian ulama mengatakan ada anak yang sholawat kepada itu bentuk bakti kepada orang tua. Kenapa bentuk bakti sama orang tua? Karena gara-gara anak sholawat, nama bapaknya ikut disebut di depan Nabi. Gara-gara anak sholawat, nama bapak ikut disebut depan Nabi. Karena dilaporin nama Nabi, fulan ibn fulan yusallimu alaika ya Rasulullah, fulan ibn fulan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi jangan pernah kita mikir nih Bapak Ibu sekalian, sholawat kita bertepuk sebelah tangan. Enggak. Jangan pernah Anda pikir sholawat yang kita baca selesai apa di mari. Agak sudah dilaporin sama Nabi. Itu kalau sekali Pak. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Dalam majlis maulid Nabi kita baca bisa sampai 100 kali, 200 kali, 300 kali. Nama kita disetorin depan Nabi Muhammad. Saya kasih perumpamaan yang gampang aja Pak Bu, yang gampang, yang sederhana. Andai kata kita punya guru nih, guru kita muridnya 20.000 pengajiannya. Kalau punya guru, murid jamaah pengajiannya 20.000, kira-kira mau ketemu susah apa kagak tuh? Mau dikenal sama guru susah apa kagak? Mau dikenal susah mau 20.000 muridnya. Saya kadang-kadang ngajar di kelas mahasiswa, saya dosen ngajar di kelas mahasiswa. Cuma 30-40 aja saya kagak apa namanya sudah. Bagaimana kalau 20.000? Nah kita pengen dikenal sama guru, bagaimana caranya? Oh ternyata guru kita ini punya pengajian seminggu sekali. Saya pengen ngasih kado saban minggu sama guru saya. Dia cari tempat-tempat yang gurunya lewat. Kalau bawa kado kan gak dihalangin sama penjaganya. Disamperin begitu tuh guru lewat, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini Hanif bin Abdurrahman guru, muridnya guru, hadiah buat guru nih. Minggu pertama mungkin dia bilang jazakumullah khair, terima kasih banyak. Masih adem responnya sudah. Minggu keduanya diulangin lagi. Begitu guru keluar ditungguin, udah bawa kado. Dia pengen nyari perhatian guru nih. Tuh guru keluar, dia salam, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini kado buat guru dari murid nih Hanif bin Abdurrahman. Mungkin minggu kedua guru masih belum ngeh, 20.000 muridnya. Masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Minggu ketiganya diulangin lagi. Gurunya lagi mau keluar nih habis ngajar. Ditungguin tempat yang sekiranya dia bisa ketemu. Udah siapin kado. Dia salaman ke gurunya, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Hanif bin Abdurrahman guru, murid nih guru, murid. Ini ada kado buat guru. Gurunya langsung bilang, Masya Allah, itu kayaknya udah berturut-turut ya 3 minggu berturut-turut bawa kado. Udah mulai ngah saudara. Kenapa? 3 kali berturut-turut. Bagaimana kagak ngah? Minggu berikutnya begitu lagi. Tuh guru lagi keluar ditungguin, dicari celah. Begitu dapat celah salaman sama gurunya, guru
Ini kado nih guru. Masya Allah, namanya siapa ini kan berkali-kali ngasih kado nih. Hanif bin Abdurrahman guru. Ahlan wa sahlan Hanif bin Abdurrahman. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Udah mulai disebut namanya, saudara. Minggu kelima ini begitu lagi. Guru mau keluar ditungguin, kita ngomongin. Begitu guru keluar kita udah nongol bawa kado. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ente kan yang ngasih kado mulu dari kemarin. Siapa namanya ente kemarin lupa? Hanif bin Abdurrahman. Hanif bin Abdurrahman. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Tabarakallah. Udah mulai disebut lagi namanya sudah. Minggu ke-6 ini begitu lagi. Guru mau keluar pengajian. Murid itu 20.000 nih. Guru mau keluar pengajian, dicari tempat celah yang dia bisa mendekatin. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ente Hanif bin Abdurrahman kan lah. Udah apa saudara? Bagaimana kagak apa? 6 kali berturut-turut. Minggu ke-7-nya begitu lagi. Minggu ke-7-nya belum sempat kenalin diri. Dari jauh. Ahlan wa sahlan Hanif bin Abdurrahman. Lu bawa kado apaan lagi toh? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kenapa apa dikenalin begitu? Saking seringnya ngenalin diri bawa kado. Bapak Ibu sholawat begitu saudara. Sholawat itu sampai ke Nabi. Dihadiahin buat Nabi. Namanya disetor. Sekali, 2 kali, 3 kali disetorin nama kita ke Nabi. Kalau 1000 kali apa ini Nabi gak kenal saudara? 2000 kali apa ini Nabi gak kenal? Jangan Anda pikir bertepuk sebelah tangan. Saya garis bawahi saudara. Jangan Anda pikir salawat yang Anda baca di majelis sekedar formalitas, hadir maulid, bubar, selesai. Tapi ini ajang kita buat kenalin diri sama Rasulullah. Saudara, saya teringat satu hadis riwayat Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'rifu hajaran di Makkah kanat tusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la a'rifuhu al-an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kenal satu batu di Makkah. Ini batu kata Rasulullah, kanat tusallimu alayya qabla an ub'ats. Batu ini pernah salam kepadaku sebelum aku diutus. Nabi dengar salamnya. Saudara, yang namanya Mekah itu di sini gunung batu. Batu banyak di Mekah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi insyaallah. Batu banyak di Mekah. Tapi ada batu yang Nabi sampai kenal. Gara-gara apa? Sering ucapin salam ke Nabi ke batu. Setelah sekian tahun Nabi hijrah, mungkin setelah sekian puluh tahun atau setelah sekian belas tahun, apa kata Nabi? Inilah ariful an. Aku masih kenal tuh batu yang namanya mana kata Nabi. Batu yang belasan tahun, puluhan tahun lalu pernah salam kepadaku. Aku masih tahu batunya yang mana kata Rasulullah. Saudara, itu batu benda mati. Salam ke Rasulullah. Rasulullah gak lupain itu batu. Lantas Anda umat Rasulullah yang dirindukan sama Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah, yang rindu kepada Nabi, Anda pikir Anda salam ke Nabi, ucapin sholawat dari majlis maulid ke majlis maulid, terus Nabi akan lupakan kita saudara? Kenapa kita hadir maulid? Yang kita harapin besok di hari kiamat ketika miliaran orang lagi pontang-panting nyari selamat, maulid yang kita baca, sholawat yang kita baca jadi sinyal mengenalin kita ke Rasulullah saudara. Itu yang jadi sinyal, bikin Nabi jadi kenal sama kita, bikin Nabi jadi tahu kita. Kalau Nabi udah tahu kita, dapat syafaatnya Nabi, selamat, aman, saudara. Mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di sini mudah-mudahan tidaklah keluar dari maulid ini kecuali Rasulullah udah kenal sama kita, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Allah, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Mulai sekarang jangan Anda anggap salawat yang Anda baca biasa-biasa saja saudara. Jangan Anda anggap salam yang Anda baca sekedar formalitas majelis maulid terus bubar udah selesai. Bukan. Tapi itu ajang yang memperkenalkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad
Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, sebagai penutup yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita minta doa. Saya minta doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang di Kepulauan Riau, saudara. Ini saudara-saudara kita yang ada di Rempang di Kepulauan Riau saat ini sedang mengalami penggusuran. Anda bisa lihat di media sosial, Anda bisa lihat di berita-berita resmi dan seterusnya. Saudara, mereka yang di Rempang yang mengalami penggusuran, yang akhirnya harus bentrokan dengan aparat, yang mereka tidak ridho digusur, banyak di antara mereka tidak ridho digusur sehingga ingin mempertahankan tanahnya, mempertahankan keluarganya yang mereka sudah tinggal di situ turun temurun. Saudara, tentu apa yang terjadi ini membuat kita sedih. Kenapa? Karena ini kejadian menimpa saudara kita sesama muslim, saudara. Mereka sakit, kita juga sakit, saudara. Betul? Mereka pedih, kita juga pedih, saudara. Betul? Mereka tertindas, kita juga harus merasakan penderitaan yang mereka rasakan, saudara. Betul? Bahkan mereka bukan hanya saudara kita sesama muslim, Melayu muslim, bukan hanya itu, saudara. Mereka juga saudara kita sebangsa dan setanah air, satu tumpah darah Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu negeri Indonesia. Penderitaan mereka, apapun agama mereka, adalah penderitaan kita juga, saudara. Betul? Makanya saudara, bagus kemarin PBNU sudah mengeluarkan sikap pernyataan mengecap apa yang terjadi di Rempang, saudara. Begitu juga Muhammadiyah sudah mengeluarkan sikap pernyataan mengecam apa yang terjadi di Rempang, saudara. Dan belakangan Tripila, Front Persaudaraan Islam dengan GNPF dan PA212 juga sudah mengeluarkan pernyataan mengecam apa yang terjadi di Rempang. Bahkan berdasarkan analisis kami, apa yang terjadi di Rempang menampakkan unsur daripada pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Makanya kemarin kami melakukan aksi besar-besaran, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk solidaritas kita kepada saudara sesama muslim, saudara sebangsa tanah air yang tersakiti, yang terzalimi, yang terancam harus terusir dari tangannya sampai terjadi bentrokan dengan aparat. Padahal aparat senjatanya dari duit rakyat, pakaiannya dari duit rakyat, makanannya dari duit rakyat, gajinya dari duit rakyat. Jangan coba-coba dipakai untuk menghajar rakyat, saudara. Hati-hati, saudara, ini nggak main-main. Ini bukan urusan main-main. Hari ini terjadi di Rempang. Kalau kita diam, kita bukan, siapa yang jamin besok ini nggak terjadi di kampung kita, saudara? Betul? Betul? Kalau ini kita biarkan, kita diamkan, siapa yang jamin besok nggak terjadi di kampung kita? Ibu-ibu bayangkan, kalau ibu-ibu ada di posisi mereka, saudara, apa yang terjadi kepada kita, saudara? Habib, tapi kan itu investasi, Habib. Kita nggak anti investasi. Mau investasi silahkan, tapi harus ridho dengan penduduk setempat. Nggak boleh ada penggusuran paksa. Investasi itu untuk memakmurkan rakyat tujuannya, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Betul? Betul. Kalau mau investasi, ya beli bitarati, ridho, buat mereka ridho, buat mereka rela. Kalau mereka sudah ridho, rela melepaskan tanah mereka, silahkan. Tapi kalau mereka nggak ridho, belum ada harga yang pas, jangan sekali-kali mendolimi tanah mereka. Bapak Ibu, jangan main-main urusan tanah, Pak. Ini kadang-kadang daerah sini ini banyak mafia-mafia tanah, ya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya ingatkan, jangan main-main urusan tanah. Diancam sama Nabi SAW. Man zalama qaida shibrin tuwiqa min sab'i aradin, kata Rasulullah. Itu hadis sahih. Siapa yang ngezolimin tanah orang sejengkal aja, Nabi nggak nyentuhin semeter, sejengkal, kata Nabi, saudara. Siapa yang ngezolimin tanah orang, ngerampas tanah orang bighairi hak, sejengkal aja, kata Nabi. Apa yang terjadi? Tuwiqa min sab'i aradin, kata Nabi. Nanti itu tanah yang dia rampas akan dikalungkan di lehernya sampai ke 7 lapis bumi, saudara. Dihalungkan, dililitkan di lehernya. Itu sejengkal tanah. Bagaimana kalau dirampas satu hektar, saudara? Udah dijual kemari, dibikin surat lagi, jual lagi kemari, saudara. Dibikin surat lagi, jual lagi kemari, saudara.
Kadang-kadang banyak tuh mafia-mafia daerah-daerah Jongo, daerah Sukamakmur sini. Betul apa kagak tuh? Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, saya ingatkan. Di dunia itu bisa senyum, di akhirat mati kutu ketek tanah loh. Apalagi satu pulau. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mentret loh. Hati-hati, jangan main-main. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama kita bela saudara-saudara kita. Saya nggak ngajak kita buat rusuh, bukan. Saya nggak ngajak kita bukan buat huru hara, bukan. Bela dengan cara-cara yang positif, saudara. Yang punya ilmunya bela dengan ilmunya. Yang punya harta bela dengan hartanya. Yang punya media sosial bela dengan media sosialnya. Yang punya jabatan bela dengan jabatannya. Yang punya kekuatan bela dengan kekuatannya. Jangan kita diamkan saudara-saudara kita tertindas, terzalimi, teraniaya sendiri, saudara. Maka saya ajak umat Islam, ayo sama-sama, mari kita bersatu, mari dapatkan barisan, bela saudara-saudara kita yang terzalimi, bela saudara-saudara kita yang tertindas, apapun yang terjadi, saudara, nggak peduli, jangan pernah mundur, apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah mundur untuk terus berjuang sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya semuanya jawab yang kepak, siap bersatu, suara keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela umatnya Rasulullah. Kalau saya mau tanya, kalau saudara-saudara kita yang di Rempang mau dizalimi, rela atau tidak? Saudara kita yang di Rempang mau dianiaya, rela atau tidak? Saudara kita yang di Rempang mau ditindas, rela atau tidak? Rela atau tidak? Diam kala atau lawan? Diam kala atau lawan? Siap bela saudara-saudara kita, siap perjuangkan umat Nabi. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya insyaallah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarin suaranya, kita baca sholawat semuanya. Hadra ikut, tadi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Allahumma salli ala, semua lidhalimin, lidhalimin. Allahumma salli alaihi wa ashghil
Allahumma assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين وأخرجنا سالمين على اللهم صل على سيدنا محمد وعافيتي الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى suaranya Allah kurang kompak Allah kurang keras Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa ya Rasulullah wa nuril وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه محمد بالقلوب ودوائها صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta semua hajatnya kepada Allah. Insya Allah semua Allah kabul berkat Nabi Muhammad. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب
توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى ولد الرحمن المال العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan saya mohon maaf, saya langsung permisi karena masih ada satu acara lagi. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.